Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktara Mayanti, NIM B1B122069 dari Prodi Ilmu Pemerintahan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dari materi yang terakhir, yaitu materi dari kelompok 5 mengenai penyusunan anggaran pendapatan belanja desa. Di sini saya akan menjelaskan lebih detail mengenai struktur dan siklus penyusunan anggaran pendapatan belanja desa serta tahapan pelaksanaan APBDes. Pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan APBDes adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada pemerintahan desa yang terdiri dari kepala desa dan juga perangkat desa. Yang kedua, ada BPD atau Badan Permusyawaratan Desa. Yang ketiga, ada perwakilan warga seperti contohnya tokoh masyarakat, unsur perempuan, unsur warga miskin, dan juga organisasi kemasyarakatan. Yang terakhir, yang keempat, yaitu bupati atau camat. Baik, masuk kepada alur penyusunan APBDes seperti contoh yang tertera pada PowerPoint, yaitu yang pertama adalah atas perintah kepala desa, sekretaris desa mengkoordinasikan penyusunan rancangan APBDes berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APBDes yang diatur dengan peraturan bupati ataupun wali kota setiap tahun. Rancangan APBDes yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBDes. Yang kedua, ada sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDes kepada kepala desa. Rancangan peraturan desa tentang APBDes disampaikan kepala desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD. Yang ketiga, yaitu ada rancangan peraturan desa tentang APBDes disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Yang keempat, ada dasar atas kesepakatan bersama kepala desa dan BPD. Kepala desa menyiapkan perencanaan APBDes. Yang kelima, ada rancangan peraturan kepala desa mengenai penjabaran APBDes. Sekretaris desa mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala desa dan rancangan peraturan desa tentang APBDes disampaikan kepala desa kepada bupati ataupun juga wali kota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Penyampaian rancangan peraturan desa tentang APBDes dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi yang pertama ada surat pengantar, yang kedua ada rancangan peraturan kepala desa mengenai penjabaran APBDes, yang ketiga ada peraturan desa mengenai RKP desa, yang keempat ada peraturan desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa. Yang kelima, ada peraturan desa mengenai pembentukan dana cadangan jika tersedia. Yang keenam, ada peraturan desa mengenai penyertaan modal jika tersedia. Dan yang ketujuh, berita acara hasil musyawarah BPD. Baik, masuk pada yang keenam, ada penyampaian hasil evaluasi. Hasil evaluasi dituangkan dalam keputusan bupati atau wali kota dan disampaikan kepada kepala desa paling lama 20 hari kerja terhitung sejak diterimanya Perdes. Yang ketujuh, ada kepala desa menetapkan rancangan Perdes menjadi peraturan desa. Peraturan desa tentang APBDes ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. Yang kedelapan, ada kepala desa menetapkan rancangan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDes
sebagai peraturan pelaksanaan dari peraturan desa tentang APBDes. Yang kesembilan, ada kepala desa menyampaikan peraturan desa tentang APBDes dan peraturan kepala desa tentang penjabaran APB atau APBDes kepala bupati atau wali kota paling lama 7 hari kerja setelah ditetapkan. Yang terakhir ke-10 yaitu kepala desa menyampaikan informasi mengenai APBDes kepada masyarakat melalui media informasi. Informasi dimaksud paling sedikit memuat APBDes, pelaksanaan kegiatan anggaran, dan tim yang melaksanakan kegiatan atau alamat pengaduan. Baik, masuk kepada penjelasan struktur APBDes atau kepanjangan dari anggaran pendapatan belanja desa yang terdiri dari 3 bagian utama, yaitu yang pertama pendapatan desa, yang kedua belanja desa, dan yang ketiga pembiayaan desa. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai masing-masing struktur APBDes. Yang pertama ada pendapatan desa. Bagian ini memuat sumber pendapatan yang diperoleh oleh desa dalam 1 tahun. Anggaran seperti pendapatan asli desa atau yang disingkat sebagai PAD, dana desa, dan sumber pendapatan lainnya. Yang kedua ada belanja desa. Bagian ini memuat semua pengeluaran desa dalam 1 tahun, anggaran baik yang bersifat rutin maupun tidak rutin, seperti halnya belanja pengawal, belanja barang dan jasa, belanja modal, dan juga belanja yang tidak terduga. Yang ketiga ada pembiayaan desa. Bagian ini memuat sumber pembiayaan yang digunakan untuk membiayai desa, anggaran atau pembiayaan pembangunan, seperti penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Struktur APBDes harus disusun secara sistematis dan terstruktur agar dapat mempermudah dalam pengelolaan dan pengawasan anggaran desa. Masuk kepada tahap pelaksanaan APBDes, Kades menugaskan kepala urusan dan kepala seksi pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 hari kerja setelah peraturan desa tentang APBDes dan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDes ditetapkan. DPA dimaksud terdiri atas yang pertama ada rencana kegiatan dan anggaran desa. Yang kedua, ada rencana kerja kegiatan desa, dan yang ketiga ada rencana anggaran biaya. Yang kedua, ada kepala urusan dan kepala seksi pelaksanaan kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPA kepada Kades melalui sekretaris desa paling lama 6 hari kerja setelah penugasan dari kepala desa. Yang ketiga, ada sekretaris desa melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama 15 hari kerja sejak kepala urusan dan kepala seksi menyerahkan rancangan DPA. Yang keempat ada Kades menyetujui rancangan DPA yang telah diverifikasi oleh sekretaris desa. Yang kelima, kepala urusan keuangan menyusun rancangan RAK desa berdasarkan DPA yang telah disetujui oleh kepala desa. Yang keenam ada rancangan RAK desa sebagaimana disampaikan kepada Kades melalui sekretaris desa. Yang ketujuh ada Sekdes melakukan verifikasi terhadap rancangan RAK desa yang diajukan kepala urusan keuangan. Yang kedelapan ada kepala desa
menyetujui rancangan RAK Desa yang telah diverifikasi Sekretaris Desa. Yang kesembilan ada Kepala Urusan dan Kepala Saksi melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah disetujui oleh Kepala Desa. Yang terakhir atau yang ke-10 ada Kepala Urusan dan Kepala Saksi menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan laporan akhir. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari penjelasan kelompok 5 mengenai struktur, siklus, dan tahapan pelaksanaan APBDes. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata dan kalimat yang saya ucapkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.